Halo Sobat MCS, kali ini kita akan membahas TVRI, ya, Televisi Republik Indonesia. TVRI adalah jaringan televisi publik nasional Indonesia dan salah satu dari dua lembaga penyiaran publik nasional Indonesia. Yang lainnya adalah jaringan radio publik RRI. Pertama kali mengudara secara publik pada tanggal 24 Agustus 1962 pada hari pembukaan dan didirikan sebagai bagian dari persiapan untuk Asian Games 1962. Ini adalah jaringan televisi tertua di negara ini. Kantor pusat nasionalnya berada di Gelora, Jakarta Pusat. TVRI memonopoli penyiaran televisi di Indonesia hingga 24 Agustus 1989. Ketika stasiun televisi komersial pertama RCTI mengudara. Bersama RRI, TVRI diubah dari lembaga penyiaran milik negara di bawah Departemen Pemerintah menjadi lembaga penyiaran publik independen pada 18 Maret tahun 2005. Menjadi lembaga penyiaran publik pertama di negara ini. TVRI saat ini menyiarkan siarannya di seluruh negeri dengan 3 saluran nasional dan 33 stasiun daerah. Hingga tahun 2020, TVRI memiliki 361 pemancar, menjadikannya jaringan televisi dengan jangkauan terestrial terluas dibandingkan jaringan lain di negara ini. Pendanaannya terutama berasal dari anggaran negara tahunan yang disetujui oleh DPR, iklan, dan layanan lainnya. Gagasan awal untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia telah dikemukakan oleh Menteri Penerangan Maladi pada tahun 1952. Argumen pada saat itu adalah bahwa hal ini akan berguna untuk sosialisasi pemilihan umum 1955 yang akan datang. Namun, gagasan tersebut dianggap terlalu mahal oleh kabinet. Rencana penyelenggaraan siaran televisi pertama akhirnya mulai terwujud ketika pada tahun 1961. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi dalam proyek pembangunan Asian Games 4 di bawah Komando Urusan Proyek Asian Games 4 KUPAG pada tanggal 25 Juli 1961. Menteri Penerangan mengeluarkan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia atau SK Menpen nomor 20/M/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi atau P2TV. Lembaga ini diketuai oleh RM Sutarto, Kepala Direktorat Perfilman Negara. Selain Sutarto, hadir pula wakilnya yaitu RM Sunario dan 7 orang anggota panitia. Dan mereka bekerja sama dengan Departemen Penerangan untuk menyiapkan siaran televisi di Indonesia. Untuk mempelajari lebih jauh tentang pertelevisian, Presiden kemudian mengutus Sutarto ke New York dan Atlanta, Amerika Serikat. Pada tanggal 23 Oktober 1961, pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina, Austria, mengirim telex ke Maladi untuk segera mempersiapkan proyek televisi dengan target sebagai berikut. 1. Membangun studio di bekas Akpen atau Akademi Penerangan di Senayan, yang kini menjadi lokasi kantor pusat LPP TVRI. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan gelanggang olahraga Gelora Bung Karno, sehingga lebih praktis untuk menyiarkan acara Asian Games. Sebelum menempati lokasi ini, lokasi lain yang pernah dikaji sebagai studio TVRI antara lain Gedung PFN Jatinegara, Gedung Biro Topografi, pemancar RRI di Kebayoran, dan beberapa tempat lainnya. 2. Membangun 2 pemancar 100 watt dan 10 kW dengan menara setinggi 80 meter dibangun di kompleks TVRI Senayan. Awalnya menara ini direncanakan berada di atas Hotel Indonesia atau bekas gedung Perfini. Pemancar kedua selesai dibangun pada 22 Agustus 1962 dan siap dioperasikan beberapa jam sebelum dimulainya Asian Games 4. 3. Mempersiapkan peralatan, program, dan personel. Secara spesifik, pasokan peralatan berasal dari NEC Jepang setelah melalui seleksi dari penyedia lain seperti Siemens dari Jerman Barat, RCA dari Amerika Serikat, dan Marconi dari Inggris. Selain NEC, perusahaan Jepang lain yang terlibat dalam penyiapan TVRI adalah NHK yang melatih calon karyawan dan memberikan bantuan teknis untuk penyiaran. Pelatihan ini dilakukan bagi karyawan TVRI yang pada saat itu umumnya belum memiliki pengalaman di bidang pertelevisian karena mereka berasal dari RRI, PFN, maupun mahasiswa ITB. Pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai menyelenggarakan siaran percobaan
peristiwa Hari Kemerdekaan Indonesia ke-17 dari halaman Istana Merdeka Jakarta dalam format hitam putih dan didukung oleh pemancar cadangan berdaya 100 watt. Kompleks penyiaran TVRI ini rampung dalam waktu kurang dari setahun dan diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1962 oleh Ketua P2TV. Dengan kehadiran TVRI, Indonesia menjadi negara ke-6 di Asia Timur yang memperkenalkan televisi, di belakang Jepang, Filipina, Thailand, Cina, dan Korea Selatan. Selama Asian Games, Matsushita mendapat kontrak dari Kementerian Perindustrian Rakyat Indonesia untuk pemasangan perangkat televisi senilai 3 juta US$. TVRI mulai menayangkan iklan sejak Maret 1963. Kemudian pada tanggal 20 Oktober, Yayasan TVRI secara resmi didirikan sebagai badan pengelola resmi stasiun TVRI dengan Presiden RI sebagai ketuanya. Yayasan ini mengalami beberapa kali perubahan dan bertahan hingga akhir tahun 1990-an. Rancangan Undang-Undang Penyiaran baru yang saat ini sedang disusun menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 akan menggabungkan TVRI dengan RRI menjadi RTRI atau Radio Televisi Republik Indonesia. Nah, itu dia sejarah singkat mengenai TVRI. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.